ada pertanyaan gini bang, kan sebenarnya industri itu lagi gila ya, maksud dalam artian otomatisasi, teknologi, algoritma dan semacamnya itu sedikit banyak ini gak sih mendisrupsi wawasan kita tentang HAM gak kira-kira ke depan? Memudahkan, Disrupsi iya, memudahkan juga, tapi juga menjebak juga. Jadi sebetulnya ya sama, kayak gue selalu bilang sama orang, siapapun, dimanapun, setan sama malaikat ada. Positif negatifnya pasti ada. Nah hal-hal kayak begitu memang menjebak. Tadi gue pikir lu mau nanya soal industri yang digadang-gadang yang seolah-olah buat anak muda. Ya itu ntar habis ini bridging dulu. Sebentar lo terlalu visioner kalau malu mulai aja sambil dijawab. Jadi kalau yang soal teknologi itu memang semacam kayak begini. Tadi yang kita bilang itu bonus demografi di satu tempat yang memang penduduknya banyak, masyarakatnya pendidikannya belum terlalu advance. Kita nih market. Jadi anak-anak muda ini adalah memang sasaran. Partai politik kalau mau pemilu ngejarnya anak muda. Betul. LSM dapat proyek dari donornya anak muda. Tenaga kerja murah ya. Tadi gue lihat di berita ada janda suka nipu ngambilin motor yang dikejar anak muda aja. Gue kaget juga sih lo baca-baca gitu. Bukan dari pagi kan nggak ada pilihan ya kan. Tiba-tiba beritanya soal begituan itu gue bilang gila juga nih janda. Nah jadi maksud gue, emang anak-anak muda ini pasar. Oke. Nah yang menarik bagaimana misalnya merubah anak muda sebagai aktor atau aktris. Jangan Nikita Mirzani aja yang aktris. Aktris dan aktor itu artinya dia ngambil peran, dia subjek, dia bukan objek. Gitu. Nah itu yang menurut gua seru, lucu. Bayangin kalau misalnya populasi anak muda yang begitu banyak ini, tapi mereka independen. Gitu. Kita nggak tergantung sama 10 orang anak muda yang diangkat sama Jokowi aja. Iya kan? Tetapi kita punya market, punya ruang, punya space yang anak-anak muda itu juga bisa ngisi dan berproduksi. Nggak perlu tergantung sama APBN. Tapi dia bisa menemukan satu sirkulasi modal yang ada di lapangan, di masyarakat, dan berputar di situ. Nah yang kayak begini-begini ini seru. Gitu. Atau misalnya lu notice nggak banyak anak muda sekarang, atau ini memang kampanyenya Instagram aja di Indonesia, saham. Ya benar, saham nih lagi gila, semua anak muda ngomongin saham sekarang. Terus tiba-tiba anaknya presiden juga ngomongin saham. Terus dia agak-agak main kode, nih kalau kasih kode apa di Twitter terus sahamnya naik gitu. Jadi memang dia pinter, dia manfaatin dia sebagai anak presiden. Dia di branding sama BUMN yang sahamnya ikut di TBK itu. Lalu dia steal the moment, dia curi momentum itu, dengan posisi itu digunakan untuk mencuri momentum untuk nge-swing masif gitu ya, secara masif anak-anak muda dalam soal main saham tadi itu. Ya kan? Walaupun sebenarnya kalau gue ngeliatnya di sisi itu tetap anak muda jadi market lagi, karena kan maksudnya jadi objek lagi, karena jadi objek tetap jadi objek gitu, walaupun dalam tanda kutip mereka seolah-olah bisa ngendaliin pasar saham itu, padahal sebenarnya kan itu bagian dari plot bahwa IHSG harus tetap naik dan tadi persis omongan maksud gue tuh itu. Jadi objek tetap ya. Jadi objek, lu seolah-olah lu dikasih modal gocap atau 100 juta sama siapa gitu ya. Begitu lu merasa lu independen main, tapi tiba-tiba ada muncul anak muda dengan posisi sebagai anak presiden, di branding sama BUMN, ya kan? Terus ini kan jadi, wah kita mesti ngikutin dia, kayak gitu. Ya at the end nih duit-duit juga, ada yang bicara gitu. Cuma maksud gua, ya tapi itu satu gambaran di pasar saham, tapi kan bisa kita nge-create hal-hal yang lain. Gue di daerah banyak ketemu anak muda perempuan di Papua misalnya, dia ngorganisir ibu-ibu untuk menanam, ngelola tanah 2 hektar gitu, nanam, asik kan? Gitu. Jadi banyak gitu. Kayak lu nih, ya kan? Pagi-pagi udah pakai topi kayak gini.
terus kalau gue sih mau ini bang, lu udah ngomongin ke masa depan nih, gue juga tertarik nih sama karena gue banyak nontonin YouTube-nya Gita juga. Gita Pak Wirjawan. Gita. Oh, Dia oke. bicara Endgame. soal masa depan gitu yang akhirnya lu ada kaitannya dengan HAM juga, bahwa kayak sekarang rekayasa Genetika, genomik, macam-macam lah. gender, Lu segala terlalu macam. canggih kayak gitu-gitu. Masih jauh tuh Bang. Kenapa lu bilang Masih jauh, terlalu masih jauh. canggih? Karena gue punya concern yang sama, dan di Lokataru Foundation kita ada satu paper tentang hak asasi orang tua. Nah, terus gimana? The rights of elderly person, the rights of elderly person. Jadi gini, itu memang isu-isu yang memang dibahas, tapi dia datang ke kita isu-isu sebagai produk. Oh, oke. Dia bukan sebagai platform buat kita. Rekayasa genetik apa semua segala oke, macam, oke. ya kan? Ya. Lu bawa isu begituan sama masyarakat adat di NTT, ya kan? Yang tanahnya lagi mau diambil perusahaan, kata dia sambil boker ngomong gini, lu ngomong apa sih? Tanah gua mau diambil sama perusahaan gitu, ya kan? Gara-gara omnibus misalnya. Nah, yang gua mau ngomongin begini. Tadi kita berulang-ulang nih, bonus demografi. Berarti umur anak muda ini banyak. Ya, gua di beberapa seminar gua selalu ngomong sama anak-anak mahasiswa di kampus. Oke, berarti jumlah lu anak-anak muda lagi rame, ya kan? 30 tahun lagi lu tua. Betul. Jadi 40 tahun lagi tua lu. Ya paling kan udah mati 5-6 orang, ya kan, lu pilih siapa yang mati duluan. Ya kan? Pilih aja. Nah, jadi kalau umur lu sekarang 25, nanti 40 tahun lagi umur lu 65. Dan jumlahnya segini nih. Iya. Oh, iya. Like orang tua benar. Berarti bukan bukan anak-anak muda yang lagi jumlahnya tinggi, tapi nanti 40 tahun lagi negeri ini kalau masih ada, ya kan? Ada manulanya. Iya, aging population ya. Aging population kayak di Jepang. Kayak di Iya, Jepang. kayak di Jepang. Nah, di Jepang kesejahteraannya udah ada. Sistemnya udah rapi. Pelayanan publiknya oke. Pertanyaan gua, mumpung lu masih muda, lu udah ngebangun belum, mempersiapkan waktu lu tua? Iya. Kalau lu nggak mempersiapkan, ngamprak tuh orang tua di jalanan. Iya. Benar. Pembangunan jalan kan nggak dibangun untuk mempersiapkan jumlah orang tua. Betul. Dia untuk membangun jumlah mobil. Mobil. Iya. Nah, sama misalnya fasilitas publik untuk orang tua udah tersedia belum nanti? Iya, apalagi lo lebih dekat, tinggal 10 tahun lagi lo. Gua diuntungkan. Gimana? Gue diuntungkan begini, waktu gua jompo, kalau umur gua panjang, ya kan, kalau abis ini lu nggak bunuh gua nih, kalau nanti gua jompo, gua masih ketemu sama generasi lu yang masih seger-seger. Oke. Ya gua pincang-pincang di jalan dari 100 anak muda, masa 2 nggak ada yang belain, nggak ada yang bantuin gua. Tapi ketika lu di zaman lu nanti, dari 1000 orang manula, kita nggak tahu anak mudanya kayak gimana. Ada berapa ya? Ya kan, begitu lo sengkle, dia kan bilang, biji lu, gue juga sengkle. Ya kan? Ya kan? Enak aja lo. Itu siapa yang nolongin kita? Nah, kan harusnya negara, kalau pakai teori klasik, Iya. fasilitas publik. Tapi negara kan makin nggak populis, swasta makin mendominasi. Mendominasi. Apakah swasta menyediakan fasilitas itu? Paling kan swasta kan bilang, ayo, gue bantu, Bantu nih, lo bayar, gue bantu, lo bantu, ya kan? gitu, benar. Tangan kirinya gue bantu, tangan kanannya begini. Duit lo. Oke, udah. Ada nggak regulasi yang memaksa swasta menjamin itu? Sementara duit BPJS juntrungannya kemana? Betul. Ya kan? Lu taruh di nggak BPJS, lu cari fasilitas sendiri, taruh di Jiwasraya, begitu. Iya. Gua puterin deh duitnya, nanti kalau di gua di hari tua dana pensiunnya ada. Banyak dana pensiun laib. Gua puterin di kooperasinya laib. Belum beres itu semua, tiba-tiba sekarang kita mau kena lagi wajib tabungan perumahan rakyat. Tapera. Ya kan? Iya. Kapan kita beli baju, coy? Gaji kita Suram sebulan, masa depan kita ya. gaji kita sebulan dipaksa harus bayar BPJS, bayar tapera. Gitu. Nah, jadi itu yang kita mesti pikirin. Berarti belum memikirkan hal-hal yang wah remeh, Kalau ini terlalu sophisticated gitu. Iya. Tadi saya perlu denger dari Gita Wirjawan. Ya, memang kalau kata orang Betawi mungkin tuh faknya dia bicara begituan. Iya sih. Karena gue mikirnya mungkin di posisi, membayangkan di posisi itu
HAM tuh jadi sangat kabur gitu kalau kita mikirin di tahap itu gimana orang-orang dengan rekayasa genetika dan segala macamnya hak asasinya jadi kayak gimana orang yang diciptakan bukan dari rahim dari laboratorium dan segala macamnya gitu. Jadi gini bos, dalam hak asasi manusia itu juga ada diskusi-diskusi yang space-nya beda. Di Eropa Utara mereka itu udah bicara hak asasi manusia dengan dalam konteks free choice. Free choice. Free choice itu maksudnya gimana? Termasuk ini seks terus pilihan buat mati dan semacam begitu Betul. juga. Misalnya mereka ngebahas soal boleh nggak panglima tentaranya perempuan dan lesbian. Udah sampai di situ mereka. Kalau kita diskusi HAM-nya masih dalam soal interest. Interest itu artinya begini, lu makan sehari berapa kali? Yang lu makan apa? Amartya Sen cari bukunya. Sen, ya. Jadi Baca Amartya juga Sen Amartya itu Sen. diskusinya orang Asia ini makan sehari berapa kali, yang iya. dimakan apa? Kita basic interest kita masih diperdebatkan. Kalau di Eropa Utara udah lewat Udah ini lewat. diskusinya. Berarti sudah ketinggalan sekali ya kita. Gitu, Makanya diskusi udah lewat. even di 2045 belum tentu kita nyampe ke tahap Eropa sekarang gitu kali. Iya, mungkin Iya, kita masih belum ngomongin tentu. basic need aja gitu, makan, pangan, sandang, papan gitu lagi. Akhirnya Nah, masih kalau jadi perdebatan soal rekayasa genetik tadi makanya gue bilang kita cuma akan terima produknya. Kita nggak bisa membahas, kita paling nanti membahas secara etik dalam konteks kita mau konsumsi atau enggak kalau dari soal makanan. Iya. Soal obat misalnya apa nih yang obatnya lagi rame menumbuhkan itu baru tuh sel-sel baru. Soal daging yang nggak dibuat dari binatang. Ya gitu. cuma sel doang Sel gitu. doang. Nah, itu kan juga ya kelompok-kelompok kelas menengah atas. Di bawah ributnya masih bang, gua ditangkap polisi, ya kan? masih kayak gitu-begitu. Ya. Nih pertanyaan pamungkas nih. Iya. Bang. Tapi Seandai- jawabannya akan menyelesaikan masalah lah ya. Ya enggak juga. Seandainya nih Bang, lo jadi menteri, seandainya menteri Kemenkumham tuh. Pak Yasona misalnya udah capek lah. Ya udah capek Lu lah. debat Atau kemarin emang di LC. Ya, masih mau debat kan. Iya, masih Sebenarnya lo debat. akan melakukan apa sih sebenarnya kalau misalnya lo punya power megang negara gitu? Gantiin Pak Yasona. Apa mau dibubarin negaranya gitu? Gua jadi menteri Kalau- hukum. Iya, hukum dan HAM. Kalau- Presidennya siapa? Ya siapapun siapa lah, aja lah. siapapun. Enggak, gua agak masalah gua presiden. Ya presiden siapa lah? Munir lah misalnya. Munir. Gitu, atau apa gitu. Atau siapa? Siapapun Rocky lah, Gerung dia lah, lo Rocky kalau Gerung. jadi menteri. Presidennya Rocky Gerung lah misalnya. Kalau presiden Rocky Gerung pasti Rocky Gerung nempatin gua nggak jadi menteri hukum dan HAM. Jadi apa kira-kira? Menteri pariwisata. Dia takut kalau masukin dia ke HAM. Dia takut. Enggak, gua minta sama Rocky Gerung. Iya, lu wisata Gua bilang, aja "Bang, deh." gua menteri pariwisata aja biar bisa jalan-jalan. Biar jalan-jalan yang dibanding ngurusin HAM. Kalau Apalagi menteri hukum ya basic lah ya. Di kerjaannya itu memang banyak imigrasi, ada haki juga. ada kekayaan intelektual, soal penjara, apalagi ya itu imigrasi tadi udah penjara, terus ini administrasi hukum Iya, administrasi hukum. yang ngatur soal akta-akta perusahaan segala macam atau organisasi, itu semua ada masalah di situ. Ada masalah tenang. Dan di tempat-tempat itu punya kontribusi masalah pada misalnya kalau penjara ya itu ada peran untuk dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menata soal sistem peradilan pidana kita. Iya. Tapi memang problemnya di Indonesia hukum ini nggak ada panglimanya. Dari panglimanya maksudnya Nggak gimana? ada. Terus gue banyak Lo ada soal menteri hukum dan HAM, Iya. dia setara sama jaksa agung. Betul. Mahkamah Agung sendiri dan dia tidak politis meskipun diintervensi oleh kepentingan politik gitu. Jadi siapa sebetulnya? Iya kan? Kalau anak-anak 80-an bilang Jaggernya siapa? Gitu. Jaggernya. Ya, Mick Jagger kan Rolling Stone kan Jagger. Nah, Jaggernya siapa? Oke. Nah, nggak ada gitu. Tapi dia bisa kontributif ke sana. Soal AHU juga menarik. Itu terkait sama perusahaan-perusahaan besar. Akte yang banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia, lalu mereka bikin kayak semacam
lipetan-lipetan perusahaan Oh, iya. untuk muterin duitnya, untuk ngilangin jejak. Ngilangin Nah, jejak. itu juga ada di situ. Jadi sebetulnya itu mainan gede. Neng gede. Kalau lu punya otak bulus ya. Itu Tapi ada gua itu. Pencucian uang itu terkait ya. iya, nah, itu bisa dipakai untuk nertipin negara ini juga. Oke. Imigrasi juga menarik karena banyak orang asing datang. Itu kita sebenarnya bisa generate income dari mereka, bukan generate income dengan tanda kutip ya. Iya. Nah, jadi ada ruang-ruang itu. Tapi yang memang menarik itu ya penjara sama AHU tadi tuh, administrasi sama hukum umum itu. Sih. Berarti tetap tertarik jadi menteri. Tergantung presidennya. Tergantung presidennya. Tergantung presidennya. Kalau lu boleh lah. Masih jauh gua mah. jauh Berat. banget sih. Jadi rakyat aja kita. Lo gimana kesimpulannya Dan dari obrolan sama Bang Haris? Ini gue masih pengen lanjut sebenarnya tapi ya udah. Tapi kesimpulannya apa yang gue tanyakan gue sepakat sih emang mungkin terutama apa yang pengen gue tanyakan dari kemarin gimana akhirnya anak muda dan ternyata emang gak generik terjadi di saat ini bahwa anak muda melupakan ham-ham terdahulu ya emang ada dari zaman dulu memang ada anak muda yang selalu kayak gitu yang mau move on dan ada dua fraksi itu dan itu hal yang wajar akhirnya kan. Terus juga gue mengutip yang akhirnya soal anak muda selalu jadi objek dan segala macamnya gitu. Ya ini kenyataan deh sih maksudnya apa yang bisa dilakukan selama kita masih jadi market. Gue masih bersyukur kadang-kadang bahwa ada youth misalnya anak-anak muda yang berkreasi dengan kreasinya dan mencoba jadi subjek untuk diri mereka sendiri sih gitu. Hati-hati lah 2024 tuh. Kenapa emang? Gini nih kan sekarang banyak survei ya. Survei itu datang dengan nama yang sudah disodorkan. Ya, betul. Menurut kamu ini sama ini bagus mana? Kita disuruh milih nama-nama itu. Iya, namanya sudah disodorkan. Yang sudah disodorkan. Hati-hati sama lembaga survei. Nah, kalau menurut gue bagus anak-anak muda berdaulat menyusun sendiri, menentukan sendiri namanya. Buat gua, Pak RT gua itu udah kayak presiden buat gua, misalnya kayak gitu. Apa Rocky Haris? Nah, terus kita dijebak sama soal partai politik. Partai politik, oke. Gitu. Nah, marketnya mana? Belanjanya di mana? Di anak muda. Oke. Karena konstituen terbesar kan. Konstituen terbesar. Sama terakhir gue Mama tuh bukan konstituen terbesar. bukan mama. Bukan. Tapi emak-emak bisa ngatur laki-laki di rumahnya. Itu. Nah, tapi sebetulnya anak-anak muda itu. Oke. Dan akhirnya tadi juga catatan buat hak orang-orang tua ya benar juga sih kalau kita kayak Jepang piramidanya kebalik dan akhirnya di tahun 2060 gitu misalnya yang kita udah pada tua semua apakah hak kita akan terpenuhi? Nah. Sementara yang beberapa penelitian bahkan anak muda sekarang aja buat dapat rumah aja udah Susah. dipastikan beberapa itu akan homeless berarti nantinya tuh akan ada homeless orang tua juga yang lebih susah lagi gitu dibanding yang lain. Ya. Gitu sih, Cok. Kalau gue sih satu ya. Jadi sebenarnya hari ini membuat gue mendesakralisasi Munir gitu. Ternyata ada lucu-lucunya juga. Iya. Buat Gak cuma gitu-gitu. sangat Asik kok. asik dan Oh, iya. itu jadi satu hal yang gue baru tahu juga sebenarnya. Terus yang kedua masalah HAM ini mungkin ada di berbagai lini ya. Maksudnya nggak cuma di NGO, di perusahaan, tapi di pemerintahan juga ada. Jadi sebenarnya ada banyak peta jalan untuk kita memperjuangkan HAM. Karena HAM itu dekat sama kita dengan pendekatan-pendekatan tadi Bang Aris. Dan yang ketiga, kita tuh harus sadar juga kan bahwa kita stakeholder terbesar nih sebenarnya anak muda. Untuk saat ini. Stakeholder bahkan stakeholders terbesar. Makanya ketika kita Iya, bicara soal HAM, nggak cuma HAM di saat ini, tapi ternyata pas lagi aging population juga kita udah mulai menata dari sekarang sih. Menurut gue ini satu spotlight yang penting untuk kita ceritain ke teman-teman kita karena ternyata kita juga bisa tua dan infrastruktur HAM kita di masa depan juga masih belum ada sekarang gitu. Terakhir aja. Apa? Lu gak takut diracun? Dia mah racun cinta mah. Yang gue takut Tapi yang gue takut lu sekarang nih, yang gue takut sekarang ini droplet. Tapi lu kacamata lu min berapa tuh? 11. Iya, makanya tebel banget. Gile. Tapi lu gak takut memperjuangkan hal? Pernah ada rasa takut sih terakhir? Gak usah lu pikirin lah. Pasti ada. Jalanin aja. Jalan aja. Karena emang menurut gua apapun yang kita lakukan tuh butuh satu modal kata Pram. Betul. Keberanian, Bro. Siap. Dan Semua ada resikonya. thank you. Ketemu lagi di Beda Mamot. Terima kasih Bang Haris. Subscribe Total Politik. Bye-bye. Bye.